nama koperasi. Bapak Ibu Berarti dari juga nanti untuk pelatihan kegiatan workshop kali ini kita sangat akan baik, mulai pada jam 10 ya. sangat baik. Dan untuk aplikasi Saktiling sangat membantu karena bisa melihat sistem informasi untuk keanggotaan koperasi karyawan LAN. Juga sangat komunikasinya sangat baik dan kami bisa dengan mudah melakukan atau menjalankan aplikasi ini. Adapun penggunaan kelebihan bagi kami dalam menggunakan aplikasi online ini, kami sangat terbantu terutama dalam pengadministrasian bagi keanggotaan ataupun iuran anggota dan juga mempermudah kami dalam melakukan melakukan administrasi transaksi baik iuran anggota ataupun lain sebagainya, sehingga dengan aplikasi lebih cepat dan bisa mengontrol baik itu dari sisi pengadministrasian atau pengevaluasian. Kelebihan Sekundo sendiri diambil terus. Anggota dapat dari semua itu untuk transaksi transaksi. Ini adalah untuk langsung saja di kemudian seperti motor atau cepat diselesaikan. Amazing banget kita grup ibu-ibu yang tidak sengaja membentuk operasi terus bisa memiliki aplikasi yang menurut kita sudah menurut kita tuh udah keren banget gitu loh ya. Mengucapkan terima kasih untuk tim Sakti, penjelasannya cukup jelas dan memang Sakti itu memang siapa kita yang lansia bisa mengerti. Kali ini saya akan tanya langsung pada teman-teman kita akuntansi bagaimana pendapatnya setelah menggunakan program Sakti. Check it out. Semenjak operasi kami menggunakan program Sakti, sebagai kolektor merasa sangat terbantu dalam bertransaksi dengan milenial yang belum pakai Sakti operasinya. Pakai Sakti dong, semua urusan jadi lebih gampang. Jadi ini kita bisa bertransaksi menggunakan Sakti di MediaPad. Kerjaan para kolektor jadi lebih mudah, semuanya lebih mudah. Di era digital ini kita memakai program sebagai pengurus anggota koperasi yang langsung turun ke lapangan. Pekerjaan saya dipercepat dan Sakti sangat membantu kinerja kami. Misalnya data operasi aman, input data menjadi lebih mudah dan hemat lagi. Program Sakti sangat membantu. Pekerjaan yang saya lakukan itu lebih dipercepat dan layanan data-data anggota lebih aman.
pagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam ruang Zoom diharapkan untuk mengganti nama sesuai dengan nama yang sudah kami share ya pada kolom chat Zoom untuk formatnya. Itu namanya ya, disesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu daftarkan sebelumnya. Dan baik Bapak Ibu juga bisa kunjungi sosial media dari tim Sakti dan dapatkan informasi-informasi menarik perihal Sakti. Bapak Ibu bisa cek link sosial media yang akan dikirim oleh tim Sakti pada kolom chat Zoom. Baik, sudah muncul ya Bapak Ibu. Untuk sosial media kami, Bapak Ibu bisa cek Instagram kami di sakti.center dan Sakti Link, Facebook dan YouTube kami di sakti.center. Sejak tahun 2018, Mandiri sudah menggunakan core system Sikundo Sakti. Hal ini kami lakukan karena kami memiliki kebutuhan untuk mengintegrasikan laporan keuangan dan juga transaksi dari 6 cabang yang kami miliki, sehingga sistem harus online. Sejak menggunakan Sikundo Sakti, kami sekarang sudah tidak lagi kesulitan untuk mengintegrasikan. Selain itu, menarik laporan keuangan dan juga laporan transaksi seluruh cabang sekarang menjadi lebih sangat mudah dan prosesnya juga cepat. Sikundo juga sudah terintegrasi dengan platform pembayaran yang dapat diakses melalui aplikasi SaktiLink. Selain core system, Sikundo juga dilengkapi dengan Sikundo Mobile untuk petugas lapangan. Karena JU Mandiri juga menerapkan layanan pickup service atau layanan lapangan, maka Sikundo Mobile menjadi sangat bermanfaat. Staf jadi bisa melakukan transaksi secara real time dan anggota yang dilayani bisa langsung melakukan pengecekan transaksinya melalui aplikasi SaktiLink. Pengecekan melalui aplikasi SaktiLink menjadi sangat penting karena anggota sebagai pemilik harus menjalankan fungsi kontrol pada JU Mandiri. Minimal, anggota melakukan pengecekan atas transaksinya sendiri. Hal ini tentu akan mengamankan staf dan anggota itu sendiri, sehingga dapat meminimalisir terjadinya fraud. Dengan adanya aplikasi SaktiLink, kami dapat menolong anggota yang belum melek digital. Anggota yang belum memiliki HP atau HP-nya masih jadul, dan anggota yang berprofesi sebagai abang becak bisa mendapat sumber pendapatan baru dengan menjadi kurir hanya dengan membawa QR code. Selain itu, melalui aplikasi SaktiLink, anggota juga dikenalkan dengan fitur QRIS. Baik Bapak Ibu bisa klik ya link daftar hadir yang sudah dikirimkan oleh tim Sakti. Bapak Ibu sekali lagi yang sudah masuk ke dalam ruang Zoom diharapkan untuk mengisi daftar hadir dengan mengisi nama lengkap untuk nantinya diberikan sertifikat dari acara workshop Sakti Center pada pagi hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam ruang Zoom diharapkan untuk mengisi daftar hadir, mengisi nama lengkap untuk nantinya dibuatkan sertifikat. Yang membutuhkan pendampingan khusus. Cara ini kami lakukan dengan membuat kelas Sakti, agar mereka dapat mempelajari fitur-fitur aplikasi SaktiLink. Bagi anggota yang berprofesi sebagai wirausaha, mereka menggunakan aplikasi Laci khusus untuk UKM. Aplikasi ini dibuat oleh PT Sakti untuk memudahkan pencatatan keuangan usaha, mulai dari transaksi kasir, pencatatan hingga pembuatan laporan keuangan usaha setiap bulannya. Kami menyadari tanggung jawab JU Mandiri adalah menolong anggotanya untuk mencapai kesejahteraan. Itu sebabnya di tengah perkembangan teknologi saat ini, modernisasi koperasi bukan lagi sebuah pilihan,
namun sebuah keharusan di zaman ini. CU Mandiri berkomitmen menjadi lembaga keuangan yang inklusif dan modern. Kami percaya bahwa dengan memanfaatkan teknologi dan memberikan edukasi yang tepat, kami dapat memberdayakan anggota dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Melalui kolaborasi dan partisipasi aktif, kami akan terus berusaha menciptakan dampak positif berkelanjutan bagi semua pihak yang kami layani. Mari seluruh insan kredit union saatnya berkolaborasi melalui kerjasama interkoneksi dan interoperasional antar CU secara nasional untuk pemberdayaan anggota dan CU-nya dengan biaya yang terjangkau, cara yang mudah, aman, dan terpercaya. Berkoperasi jadi lebih mudah. Koperasi keren, koperasi modern. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ya ke jam 10. Sekali lagi saya ingin mengingatkan Bapak Ibu yang sudah masuk ke ruang Zoom diharapkan untuk mengganti nama sesuai dengan nama yang sudah didaftarkan oleh Bapak Ibu sebelumnya. Untuk format penulisan nama sudah kami share di kolom chat Zoom. Dan Bapak Ibu juga bisa kunjungi sosial media kami dari tim Sakti untuk mendapatkan informasi-informasi menarik. Bapak Ibu bisa cek sosial media kami pada kolom chat Zoom ya yang sudah di-share oleh tim Sakti. Di sana ada Instagram, Facebook, dan YouTube. Untuk Instagramnya ada di sakti.center dan Sakti Link. Lalu Facebooknya ada di sakti.center serta YouTube ada di sakti.center. Kepoin terus untuk sosial media kami karena di sana ada informasi-informasi menarik perihal digitalisasi koperasi bersama Sakti. Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke ruang Zoom juga diharapkan untuk mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu, yang mana daftar hadir ini akan digunakan oleh kami untuk membuatkan sertifikat kepada Ibu. Bapak Ibu bisa akses linknya di s.id/daftar hadir strip Sakti. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai acara workshop Sakti Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpah rahmat kepada kita untuk dapat hadir pada kegiatan workshop Sakti Center dengan tema mengakselerasi koperasi melalui digitalisasi, mengubah tantangan menjadi peluang. Sekali lagi ya Bapak Ibu, hadirin sekalian, kegiatan workshop Sakti Center pada pagi hari ini dengan tema mengakselerasi koperasi melalui digitalisasi, mengubah tantangan menjadi peluang. Kami mengucapkan terima kasih pada hadirin yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya Muhammad Rian Firdaus dari tim Sakti sebagai moderator pada kegiatan pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, kita buka acara workshop Sakti Center ini dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan pembacaan doa, foto bersama, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, diakhiri penutup. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa demi kelancaran dan semoga dengan berlangsungnya kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Doa bisa dilakukan di dalam hati
dan bisa menyesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita akan masuk ke sesi foto bersama terlebih dahulu. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan webcam atau kamera. Baik Bapak Ibu, mungkin nanti akan dibantu ya oleh teman-teman tim Sakti ya untuk foto bersamanya. Nah, di sini bisa diaktifkan ya untuk webcamnya nih. Masih ada beberapa yang belum mengaktifkan ya. Ada Pak Toto nih belum mengaktifkan ya. Terus teman-teman dari CU Karya nih masih ada yang beberapa yang belum mengaktifkan. Dari teman-teman Koperasi Jasa Hemat bisa diaktifkan terlebih dahulu untuk kameranya. Dari teman-teman Sakti juga nih ada Mas Dias ya belum mengaktifkan kamera nih. Mungkin bisa kita mulai ya untuk dokumentasinya. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih nih Bapak Ibu untuk sesi dokumentasinya ya. Nah, kita bisa masuk ke agenda selanjutnya yaitu adalah sesi penyampaian materi dengan tema mengakselerasi koperasi melalui digitalisasi mengubah tantangan menjadi peluang yang akan disampaikan oleh Teriska ya. Nah, di sini Teriska udah bergabung nih di antara kita ya. Selamat pagi Teriska. Ya, selamat pagi Mas Rehan. Oke. Baik Bapak Ibu, selama pemaparan berlangsung diharap apabila nanti ada pertanyaan ya bisa disampaikan kepada pemateri. Bapak Ibu bisa berperan aktif nih dalam diskusi pada kegiatan pagi hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Teriska. Oke, baik. Terima kasih Mas Rehan atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Perkenalkan, saya Rizka dari tim Sakti. Nah, yang akan menjadi pemateri ya untuk kegiatan workshop Sakti Center hari ini. Nah, sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu terkait Sakti ya Bapak Ibu ya. Izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Oke, sudah muncul ya. Nah, jadi di sini ada PT Sakti Kinerja Kolaborasindo atau biasa kita sebut PT SKK ya Bapak Ibu. Di PT Sakti ini bergerak di platform digital ya, membangun platform digital untuk ekosistem koperasi dan UMKM Indonesia seperti itu ya Bapak Ibu. PT Sakti Kinerja Kolaborasindo atau PT SKK ini adalah perusahaan teknologi informasi ya Bapak Ibu yang mengembangkan perangkat lunak atau sistem keuangan dan operasional di koperasi Bapak Ibu ya. Jadi membantu untuk operasional di koperasinya Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, PT SKK sendiri sudah mendapatkan sertifikasi SMKI ISO 27001 versi 2013 ya, Bapak Ibu. Ini dari Komite Akreditasi Nasional. Untuk sistem keamanan, nah ini untuk sistem keamanannya ya. Jadi sudah mendapatkan sertifikasi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, dan juga PT SKK terdaftar di Kominfo. Itu ya Bapak Ibu. Nah, saat ini PT SKK sudah melayani ratusan koperasi dengan jutaan anggota koperasi ya.
dalam ekosistem sakti secara nasional yang sudah menerapkan teknologi digital melalui platform aplikasi Sakti-Link. Nah, PT Sakti sendiri ini adalah perusahaan milik Konsorsium Koperasi Indonesia. Jadi di mana pemegang saham dari PT SKK ini adalah koperasi-koperasi di Indonesia ya Bapak Ibu. Nah, untuk PT SKK ini resmi didirikan pada tanggal 6 Juni 2018 di Probolinggo, Jawa Timur. PT SKK sendiri memiliki misi terbentuknya ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini ya. Nah, untuk mewujudkan visinya, PT SKK memiliki misi menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak ya Bapak Ibu. Jadi kita bekerja sama dengan multi pihak ya untuk terus mengembangkan platform digitalnya seperti itu. Membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional, lalu memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi ya. Nah, ini seperti kegiatan workshop hari ini ya Bapak Ibu, seperti itu ya. Nah, ini beberapa kerjasama kami dengan multi pihak ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita ada kerjasama dengan IDX Co-op ya Bapak Ibu terkait terkait digitalisasi koperasi ya seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu dengan Dekopin Bali ya, Diskup Jabar seperti itu. Nah, ini untuk kegiatan-kegiatan kami kerjasama dengan dinas-dinas koperasi ya seperti itu. Lalu ada beberapa bank juga ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk mendukung aplikasinya ya Bapak Ibu. Seperti itu ya. Ada Bank Sinarmas, ATM bersama di sini BNI, BRI, Nobu ya. Di sini juga ada Flip ya, Mobile Pulsa terkait POB ya, itu ada Data Semesta, ini terkait investasinya ya Bapak Ibu. Ya, di sini ada peta pengguna ya, jadi sebaran dari pengguna aktif ya 400 koperasi, lebih dari 400 koperasi dan lebih dari 1 juta pengguna aktif di seluruh wilayah Indonesia ya Bapak Ibu. Nah, kami juga sudah ada mitra ini di Timur Leste ya Bapak Ibu. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa dicek dari QR berikut ya Bapak Ibu ya. Seperti itu ya. Jadi nanti mungkin ada koperasi nih yang dekat dengan koperasinya Bapak Ibu. Nah, ini bisa dikunjungi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, berikut ya Bapak Ibu beberapa mitra dan juga koperasi yang sudah menggunakan aplikasi Sakti ya Bapak Ibu. Nah, ini di Jawa Barat sendiri di sini ada KSP CU Perkat ya Bapak Ibu ya. Lalu ada juga nih Koperasi Kayana Nusa Indah. Banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ada yang dekat nih dengan wilayahnya Bapak Ibu, koperasinya Bapak Ibu boleh berkunjung. Nah, dilihat dari sini untuk jenis koperasinya ini macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada KSP ya, ada koperasi syariah di sini ya. Ada koperasi konsumen juga seperti itu ya Bapak Ibu. Di Jawa Barat, Jawa Tengah ya, di Jawa Timur di sini ada KSP CU Mandiri. Nah, di Jakarta juga Banten, Bali ya Bapak Ibu. Nah, Kalimantan di sini sudah ada juga Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung ya Bapak Ibu. Nah, untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa akses alamat https://sakti-link sakti.link/pagar mitra ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dicek ya Bapak Ibu untuk koperasi atau CU yang sudah menggunakan aplikasi Sakti. Nah, di sini ada aplikasi penunjang utama ya Bapak Ibu untuk transformasi digital koperasi. Yang pertama ada aplikasi core system untuk koperasi ya Bapak Ibu. Nah, ini aplikasi ini digunakan untuk oleh pengurus atau pengelola koperasi ya Bapak Ibu. Jadi ini core systemnya atau intinya di sini gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada aplikasi mobile untuk anggota koperasi. Nah, ini untuk anggota koperasinya Bapak Ibu. Jadi anggota koperasi ini memiliki aplikasinya masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Ada platform Sakti Online. Ini untuk core systemnya ya Bapak Ibu. Jadi platform Sakti Online ini aplikasi utama ya dari layanan digital untuk koperasi ya Bapak Ibu. Nah, di dalam Sakti Online ini sudah terdapat fitur seperti
simpanan ya, pembiayaan ya, atau pinjaman maupun berbasis syariah juga ada ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, di sini sudah integrasi juga ya dengan bisnis-bisnis koperasi dan anggota-anggotanya ya dalam sebuah ekosistem. Itu dan sudah terinterkoneksi secara online dan real time Bapak Ibu. Iya. Ini ada untuk aplikasi Sakti sendiri, Sakti online ini terdapat dua jenis ya Bapak Ibu. Ada konvensional, ini biasanya digunakan oleh KSP ya, atau CU seperti itu ya. Nah ini yang konvensionalnya ya Bapak Ibu. Jadi di sini sudah terdapat fitur untuk mengelola data keanggotaan, simpanan, pinjaman ya, lalu laporan keuangan ya, hingga fitur perhitungan jasa simpanan untuk jenis simpanan harian, berjangka maupun deposito. Nah, lalu untuk yang kedua ini ada jenis untuk syariah juga ya Bapak Ibu. Jadi untuk koperasi yang menggunakan pola perhitungan syariah ya. Nah, ini bisa menggunakan aplikasi Sakti Syariah seperti itu ya di sini. Nah, untuk koperasi di sini juga sudah dapat mengelola kotaannya sama ya, sudah ada fitur untuk perhitungan bagi hasil berdasarkan nisbah ya Ibu. Nah, selanjutnya ada aplikasi Sakti. Nah, untuk aplikasi Sakti Multi Usaha ini biasanya digunakan oleh koperasi konsumen ya, seperti itu ya Bapak Ibu, yang di dalamnya ada usaha lain ya selain simpan pinjam gitu ya, misalnya ada toko seperti itu ya, retail. Nah, ini bisa menggunakan aplikasi Sakti Multi Usaha Bapak Ibu. Nah, Sakti Multi Usaha sendiri di sini sudah terdapat fitur ya untuk manajemen persediaan barang ya, untuk jasa penjualan dengan aplikasi point of sales ya, dan invoice seperti itu. Nah, untuk data anggotanya sendiri ini sudah terintegrasi dengan aplikasi Sakti Online ya Bapak Ibu. Sehingga apabila ada anggota koperasi yang berbelanja nih ke tokonya koperasi, itu sudah langsung tercatat ya Bapak Ibu pembelanjaannya seperti itu. Nah, ini untuk aplikasi Sakti Linknya ya Bapak Ibu, atau aplikasi anggota. Nah, ini fitur-fitur unggulan yang ada di aplikasi Sakti Link. Jadi di aplikasi Sakti Link ini selain bisa untuk cek data anggota ya seperti simpanan ya, data pinjamannya anggota seperti itu, di sini juga ada fitur berbagi kemanapun kapanpun. Nah, berbagi ke sesama anggota ya Bapak Ibu. Jadi sudah ada fitur nih untuk anggota yang terdaftar di koperasi yang sama nih, di koperasi Bapak Ibu. Ini bisa saling berbagi simpanannya ya, seperti itu, simpanan rekening ponsel kalau kita sebut ya di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selain ke sesama anggota, dari aplikasi Sakti Link juga bisa berbagi ke bank ya Bapak Ibu, atau transfer seperti itu ya, ke bank juga. Lalu ada fitur untuk top up e-wallet. Jadi dari aplikasi Sakti Link ini juga bisa top up e-walletnya Bapak Ibu ya, seperti ada OVO, Dana, GoPay ya, ShopeePay. Nah, ini juga bisa di top up dari aplikasi Sakti Link. Nah, lalu ada pembelian, pembayaran ya. Jadi dari aplikasi Sakti Link ini bisa melakukan pembelian pulsa, token listrik ya, ataupun bayar tagihan seperti tagihan PDAM, tagihan listrik, BPJS ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah lengkap ya di sini ya untuk kebutuhan sehari-hari itu ya Bapak Ibu. Nah, yang menariknya untuk transaksi PPOB ini, pembelian pulsa token listrik seperti ini ya Bapak Ibu, ini dari koperasi bisa mengambil fee ya Bapak Ibu. Jadi bisa jadi pendapatan lain-lain untuk di koperasi. Gitu. Nah, di sini juga ada fitur pengajuan dan angsuran pembiayaan. Jadi, anggota bisa melakukan pengajuan Bapak Ibu ya, pengajuan pinjaman atau pembiayaannya ini lewat aplikasi Sakti Link ini ya Bapak Ibu. Nah, aplikasi Sakti Link sendiri ini sudah didukung oleh QR Sakti Bapak Ibu ya. Jadi bisa
transaksi berbagi ke sesama anggota ini pakai QR gitu ya Bapak Ibu. Nah, selain itu QR Sakti ini bisa digunakan untuk presensi kehadiran ya kalau misalnya ada kegiatan di koperasinya seperti itu ya, kegiatan seperti rapat seperti itu ya. Ini bisa digunakan juga. Nah, untuk aplikasi Saktiling ini bisa Bapak Ibu download ya Bapak Ibu di Google Play Store ya atau di App Store untuk pengguna iOS. Ya, nah lalu di sini ada Saktiling Dashboard ya Bapak Ibu. Nah, Saktiling Dashboard ini digunakan oleh staf ya atau pengelola dari koperasi Bapak Ibu untuk melihat transaksi anggota koperasi di Saktiling ya, di aplikasi anggotanya tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, serta untuk pengaturan atau setelan produk-produknya. Jadi nanti untuk pengaturan harga jual ya, yang tadi jadi pendapatan lain-lain di koperasi ini dilakukan di Saktiling Dashboard ini ya Bapak Ibu. Jadi koperasi sendiri nanti yang menentukan harganya. Gitu. Nah, di Saktiling Dashboard juga menampilkan informasi terkait data keanggotaannya ya Bapak Ibu. Nah, Saktiling Dashboard juga memiliki fitur EKYC Bapak Ibu. Nah, EKYC ini dapat mengenal calon anggota koperasi dengan mengidentifikasi kartu identitasnya atau KTP-nya seperti itu ya secara online Bapak Ibu. Jadi nanti bisa diverifikasi ya untuk calon anggota nih yang daftar ke koperasi ini diverifikasi dulu KTP-nya ini terdaftar atau tidak di Disdukcapil seperti itu ya nomor NIK-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk ini ada aplikasi Laci. Nah, aplikasi Laci ini diperuntukkan untuk anggota koperasi ya Bapak Ibu. Jadi selain koperasinya yang terdigitalisasi ya Bapak Ibu, anggotanya juga yang memiliki usaha ini bisa ikut terdigitalisasi ya Bapak Ibu menggunakan aplikasi Laci ini. Nah, koperasi di sini sebagai penyedia layanannya Bapak Ibu. Jadi nanti anggota koperasi ini ke koperasi gitu ya mengajukan untuk layanan Laci ini seperti itu. Nah, Laci ini di dalam aplikasi terdapat fitur Bapak Ibu dan pelaporan yang dapat memudahkan anggota-anggota koperasi atau UMKM yang memiliki usaha ya dalam menjalankan atau memantau usahanya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya harapannya setelah anggota-anggota koperasi ini UMKM-nya menggunakan layanan Laci ya. Nah, ini bisa juga menggunakan Lacimat Bapak Ibu. Jadi bisa berjualan secara online ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi aplikasi Lacimat ini membantu para pelaku usaha berjualan produk-produk kreatif ya secara online seperti itu ya. Nah, ini untuk alamat kami ya Bapak Ibu, untuk alamat kantor kami ini ada di untuk kantor pusat kami ada di Bukit Cimanggu City, Blok M2, nomor 4 Bogor ya Bapak Ibu. Di Bogor ya Bapak Ibu. Nah, lalu ada juga kantor pendirian kami ini di Jalan Dai Panjaitan nomor 62C di Probolinggo, Jawa Timur Bapak Ibu. Nah, untuk alamat kami di sini ada di Jalan Kawaluyaan Raya nomor 20B ya di Soekarno-Hatta, Bandung. Lalu di sini ada kontak kami juga ya Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin informasi lebih lanjut ya Bapak Ibu, ini bisa menghubungi nomor kami di sini ya Bapak Ibu. Nah, di 0821 1990 8896 ya. Ini dengan Sakti Support ya Bapak Ibu. Nah, bisa juga Bapak Ibu mengunjungi sosial media kami ya Bapak Ibu untuk melihat kegiatan-kegiatan kami. Ini ada Facebook, Instagram ya, ada juga YouTube seperti itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Baik. Nah, mungkin tadi udah dijelasin ya Mbak Rizka ya untuk company profile nih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sambil Mbak juga menyiapkan untuk materi selanjutnya ya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari company profile kami ya? Dan nanti Bapak Ibu juga nih mencoba nih ya. Kami akan memberikan demo, aplikasi demo untuk
apa namanya, Sakti.online ya, Sakti online ya, sebagai core system yang mana nanti akan dikirimkan via chat Zoom ya untuk alamat aplikasinya. Ini dari tim Sakti bisa dikirimkan untuk alamat aplikasinya dan Bapak Ibu juga bisa akses ya di pelatihan.icoop.id. Di sini udah di share screen ya oleh Mbak Rizka, kayaknya udah mau lanjut nih untuk penjelasan selanjutnya ya. Mungkin untuk linknya akan dikirimkan ya untuk pelatihan.icoop.id oleh tim Sakti. Mungkin bisa dikembalikan lagi ke pemateri Mbak Rizka. Silahkan. Oke, baik Mas Rehan. Oke, Bapak Ibu, untuk alamat aplikasinya, Bapak Ibu bisa akses pelatihan.icoop.id/apps ya Bapak Ibu. Nah, untuk username dan juga password, ini sudah dikirimkan lewat WhatsApp ya Bapak Ibu, saat Bapak Ibu mendaftar ya Bapak Ibu. Atau mungkin ada di sini Bapak Ibu yang belum punya username atau passwordnya, mungkin bisa disampaikan lewat chat Zoom ya Bapak Ibu ya. Ini kita sama-sama akses untuk aplikasinya ya Bapak Ibu ya. Kita coba juga. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa akses untuk alamat aplikasinya? Atau mungkin ada yang masih terkendala? Baik. Nah, untuk Sakti ini, aplikasi Sakti ini berbasis web ya Bapak Ibu. Jadi bisa diakses di mana saja dan kapan saja ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu harus di kantor, misalnya di komputer kantor seperti itu ya. Jadi ini berbasis web ya, online ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, untuk hari ini kita menggunakan link pelatihan.icoop.id ya Bapak Ibu. Nah, nantinya kalau misalnya Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi Sakti, nah nanti Bapak Ibu, koperasi Bapak Ibu ini punya linknya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak sama untuk linknya. Jadi khusus untuk koperasi Bapak Ibu untuk alamat aplikasinya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa coba sama-sama masuk ya Bapak Ibu ke aplikasinya. Nah, untuk pilihan kantornya, di sini pilih kantor pusat ya Bapak Ibu. Nah, ini jadi untuk Bapak Ibu yang di koperasinya memiliki beberapa cabang, ini bisa ditambahkan ya Bapak Ibu ya. Di sini untuk tampilan awalnya Bapak Ibu ya. Di sini untuk kasir seperti itu ya. Di sini ada saldo awal, lalu nanti setelah ada transaksi, nanti ada di sini muncul ya transaksi-transaksinya. Lalu di akhir ada saldo hari ini yang untuk setoran kasirnya berapa seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa modul ya Bapak Ibu. Ada administrasi ya, ini terkait administrasi dan juga keanggotaan. Lalu ada transaksi. Nah, ini transaksi yang biasa digunakan untuk sehari-hari ya Bapak Ibu ya, transaksi sehari-hari. Akunting ya, ada rasio keuangan, pengaturan, laporan di sini ya. Data jaminan juga di sini sudah ada ya Bapak Ibu. Jadi kalau di koperasinya ini menerapkan jaminan ya untuk pinjaman, ini bisa tercatat di sini ya Bapak Ibu. Lalu untuk aktiva tetap juga di sini. Nah, ini untuk aktiva tetap ya atau inventaris biasanya gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga sudah tercatat, bisa dicatat di sini, dan untuk penyusutannya ini bisa dilakukan setiap bulan. Gitu. Oke Bapak Ibu, di sini ada pengaturan seperti pengaturan kantor ya. Nah, ini kalau misalnya di koperasinya Bapak Ibu memiliki lebih dari satu cabang ya, satu kantor ya, seperti itu Bapak Ibu. Supaya nanti laporan keuangannya itu terpisah. Nah, ini bisa ditambahkan di sini ya Bapak Ibu untuk kantornya. Lalu ada manajemen pengguna di sini. Nah, ini untuk mengatur siapa saja nih yang bisa mengakses aplikasi ini Bapak Ibu.
Dan juga di sini bisa diatur juga untuk hak aksesnya. Jadi untuk user tersebut ini boleh mengakses menu apa saja ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga ada level untuk hak aksesnya ya. Ada edit delete ya, ada add only, ada read only ya, seperti itu. Jadi boleh apa saja sih untuk usernya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, misalnya kasir, ini biasanya kasir hanya melakukan transaksi ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang lain-lainnya ini bisa ditutup dan hanya bisa dibukakan untuk hak akses di transaksi aja, seperti itu ya. Dan ini bisa disesuaikan oleh koperasinya Bapak Ibu menurut kebijakan ya di koperasi, seperti itu. Lalu di sini ada koperasi ya Bapak Ibu. Nah, di koperasi ini untuk informasi koperasinya Bapak Ibu. Jadi di sini bisa ditambahkan nama pengurus, sekretaris, bendahara ya, manajer di sini untuk data-data koperasi ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada logo koperasi, ini bisa diupdate juga ya untuk logonya supaya di sini nanti muncul logo koperasinya Bapak Ibu. Lalu di sini ada untuk backup ya Bapak Ibu, jadi bisa di backup ya untuk database-nya Bapak Ibu ya, dan juga bisa di-download seperti itu. Nah, di sini ada juga landing page. Nah, ini untuk halaman awal. Nah, ini nanti bisa saat tadi mau login ya Bapak Ibu bisa diatur juga di sini. Nah, di sini juga ada kategori tunggakan. Nah, ini bisa disesuaikan ya kebijakan di koperasinya Bapak Ibu seperti apa untuk tunggakan pinjamannya ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin Bapak Ibu sebelum saya lanjut. Oke, baik kalau belum ada, ini saya lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita ke menu administrasi ya Bapak Ibu. Nah, di sini di modul administrasi ini ada anggota, simpanan, pinjaman ya. Nah, ini nanti terkait pengaturan produk-produk simpanan pinjaman ya Bapak Ibu. Oke, nah ini kita ke menu anggota dulu. Jadi kalau di koperasi ada anggota yang daftar langsung ke koperasi seperti itu ya Bapak Ibu. Ini bisa ditambahkan di sini di menu ini di administrasi anggota daftar anggota. Nah, dan kedepannya kalau sudah menggunakan Sakti, anggota selain untuk calon anggota ya yang daftar ke koperasi, selain datang langsung ke koperasi, nanti bisa juga daftar online ya Bapak Ibu ya lewat aplikasi seperti itu. Nah, ini kita bahas dulu terkait anggota yang langsung daftar ke koperasi ya Bapak Ibu. Nah, ini daftar anggota ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada nih daftar anggota beberapa orang ya Bapak Ibu. Nah, untuk anggota lama, anggota yang sudah terdaftar ya Bapak Ibu, nanti jangan khawatir ya Bapak Ibu, tidak perlu ditambahkan satu-satu lewat menu ini. Nanti kami bantu migrasikan ya Bapak Ibu untuk data-datanya. Jadi tidak perlu diinput satu-satu seperti itu ya. Nah, ini kalau setelah Bapak Ibu menggunakan aplikasi, lalu ada anggota baru bisa ditambahkan di sini. Nah, kita bisa klik tambah anggota. Oke, nah di sini untuk data-datanya sudah cukup lengkap ya, Bapak Ibu ya, ada data pribadi di sini ya, lalu ada relasi keluarga, data ahli waris, data usaha atau pekerjaan ya, data lain juga ada informasi tambahan ini untuk biasanya digunakan oleh koperasi karyawan ya Bapak Ibu, yang simpanan wajibnya ini dikelompokkan berdasarkan golongan atau misalnya jabatan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga sudah ada bisa menambahkan foto anggota dan juga tanda tangan, Ibu ya. Tanda tangan anggota. Nah, tapi untuk data-data ini tidak wajib semua diisi ya. Tidak wajib semua diisi ya Bapak Ibu. Yang wajib diisi adalah kolom yang bertanda merah ini ya Bapak Ibu ya. Tanda merahnya ini yang wajib diisi. Untuk yang lainnya apabila memang di koperasinya memerlukan data-data tersebut, ini boleh diisi, tapi kalau tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya.
Oke, nah ini untuk nomor anggotanya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk 5 digit pertama ini nomor dari Sakti ya, kode koperasinya dari Sakti. Nah ini untuk pilihan kantornya. Jadi nanti bisa terlihat dari data anggotanya, anggota tersebut terdaftar di kantor mana atau cabang mana seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu di sini juga ada untuk jenis anggota ya Bapak Ibu. Ini. Nah, dari nomor anggota ini sudah terlihat anggota tersebut itu terdaftar sebagai anggota apa gitu ya, anggota biasa atau anggota luar biasa. Seperti itu. Nah, untuk 6 digit terakhir ini nomor anggota di koperasinya ya Bapak Ibu ya. Dan ini sudah otomatis nanti mengikuti nomor anggota terakhir yang ada di koperasinya Bapak Ibu ya. Itu ya Bapak Ibu, mungkin mau dicoba untuk daftar mungkin ya Bapak Ibu, silakan ya. Di sini bisa diisi identitasnya, namanya di sini ya Bapak Ibu. Untuk kolom-kolom yang merahnya boleh dicoba diisi. Nah, ini catatannya untuk nomor ponsel ini wajib diisi dan juga harus aktif ya Bapak Ibu, bisa menerima SMS untuk nomor ponselnya. Karena nanti setelah Bapak Ibu daftar ya atau aktivasi lewat di aplikasi Saktiling atau aplikasi anggotanya itu nanti akan ada SMS berupa kode OTP yang akan lewat SMS ya Bapak Ibu yang harus dimasukkan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga email ya, ada email Bapak Ibu. Nah, untuk email ini juga wajib ya Bapak Ibu. Jadi untuk email ini digunakan apabila anggota ada kendala untuk login seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada anggota login pada aplikasi anggota lupa password atau ya seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti bisa dibantu reset oleh admin koperasi dan reset password dan juga PIN-nya itu akan masuk ke email yang sudah ditetapkan di sini ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini juga ada password Saktiling. Ini biasanya digunakan untuk anggota pertama kali masuk ke aplikasinya ya Bapak Ibu. Untuk password Saktiling ini bisa diberikan default saja, misalnya 1 sampai 6 gitu ya Bapak Ibu, untuk memudahkan kita pengurus menginformasikan cara untuk aktivasi kepada anggota ya Bapak Ibu ya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin Bapak Ibu atau masih coba input juga ya. Belum ada ya Bapak Ibu ya. Saya lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, nah selanjutnya di sini ada menu simpanan. Jadi di menu simpanan ini untuk pengaturan master data ya dari simpanannya Bapak Ibu. Di sini ada simpanan modal, ada simpanan harian, berjangka, deposito ya, sesuai dengan jenis-jenisnya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu tampilannya. Jadi di sini ada simpanan pokok, misalnya simpanan pokoknya berapa ya, simpanan wajibnya berapa. Ini bisa diatur dan bisa disesuaikan dengan koperasinya Bapak Ibu ya. Ini misalnya simpanan pokok, nilai setorannya berapa ya. Nah, di sini juga sudah ada perkiraan debit kreditnya, sehingga nanti apabila ada transaksi langsung auto jurnal ya Bapak Ibu ya. Seperti itu ya, jadi tidak perlu menjurnal lagi. Nah, ini untuk jenis-jenisnya misalnya wajib. Nah, ini juga bisa multi produk ya Bapak Ibu. Ada sukarela, ada setara modal juga ya, boleh ditambahkan di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk simpanan modal ini biasanya untuk simpanan yang masuk ke perhitungan SHU ya pada akhir tahun seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu di sini ada juga jenis simpanan harian, bisa ditambahkan juga ya Bapak Ibu di sini kalau di koperasinya ada. Nah, untuk jenis simpanan harian ini biasanya untuk simpanan yang diberikan jasa ya kepada anggotanya setiap bulan Bapak Ibu. Jadi bisa dihitungkan juga untuk jasanya per bulan dan diproses di aplikasi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ada juga jenis berjangka ya. Di sini kalau di koperasinya Bapak Ibu ada simpanan berjangka atau deposito, di sini sudah ada untuk fiturnya ya Bapak Ibu ya, bisa langsung digunakan seperti itu.
Lalu di sini ada untuk pinjaman ya Bapak Ibu, pengaturan produk pinjaman. Nah, di sini juga bisa ditambah Bapak Ibu ya. Jadi untuk Bapak Ibu dia memiliki lebih dari jenis pinjaman, ini nggak perlu khawatir ya Bapak Ibu, bisa ditambahkan di sini. Ini produknya, lalu di sini juga ada jenis jasanya, bisa dipilih ya Bapak Ibu. Jasanya berapa persen, seperti ini. Jadi sudah bisa diatur di sini ya untuk produk pinjamannya juga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Baik Bapak Ibu. Mungkin ini ya dikumpulin dulu ya pertanyaannya buat nanti di sesi tanya jawab gitu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini ke menu transaksi ya Bapak Ibu. Di sini untuk sehari-hari ya transaksi harian ini bisa dilakukan di modul transaksi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada transaksi setoran, tarikan, seperti itu ya. Nah, untuk transaksi masuk ini bisa dicatat di transaksi setoran ini ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oke. Nah ini ya Bapak Ibu untuk di menu setoran ya Bapak Ibu ya. Nah, transaksi setoran anggota. Nah di sini bisa langsung dicari nomor anggotanya atau berdasarkan nama atau berdasarkan nomor handphone ya Bapak Ibu. Jadi dengan mengetik nama seperti ini langsung muncul nama-nama anggotanya. Nah ini bisa dipilih seperti ini dan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah terdapat nomor slipnya ya Bapak Ibu ya, sudah otomatis ada nomor slipnya. Nah, dari nomor slip ini juga kita bisa lihat yang mentransaksikan atau user di aplikasinya ini siapa ya Bapak Ibu ya. Di sini ada nomor anggotanya, lalu nama anggota ya seperti itu. Lalu transaksinya kemana nih Bapak Ibu ya. Jadi untuk transaksi ke bank ini bisa langsung tercatat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan koperasinya nanti misalnya ada bank apa gitu di koperasi ini bisa disesuaikan. Nah, untuk tanggal di sini juga disesuaikan ya Bapak Ibu. Ini saya misalnya transaksi ke bank ya. Transfer gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga bisa dilakukan tanggal mundur ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada anggota yang transfer ya ke bank punya koperasi, tetapi baru konfirmasi di keesokan harinya ini masih bisa ditransaksikan ya. Nah, misalnya saya kemarin gitu ya. Jadi saya transfer kemarin tapi baru bilang hari ini ke koperasi gitu Bapak Ibu. Ini bisa ditransaksikan ya. Nah, di sini untuk keterangannya juga bisa diisi misalnya pembayaran simpanan ya. Ini ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk jenis simpanan modal ya. Bisa ditransaksikan di sini. Misalnya ya biar simpanan wajib ya. Nah, ini tinggal di simpanan wajib cek dulu nominalnya apakah sudah benar. Nah, kalau misalnya ada kesalahan dalam nominal ini masih bisa direvisi ya, bisa diganti ya, diedit ya seperti itu. Ini suara. Seperti ini ya Bapak Ibu ya untuk tampilannya. Nah, di sini juga sudah ada fitur cetak slip Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu untuk cetak slip. Bisa langsung dicetak ya untuk cetak slipnya.
Nah, selain itu di sini juga ada cetak buku. Nah, apabila di koperasinya menggunakan buku tabungan ya seperti di bank ya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada fiturnya cetak buku ya. Jadi ini nanti bisa mengikuti dengan formatnya seperti ini ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selain itu kalau misalnya di koperasinya ini masih menggunakan kwitansi manual ya, misalnya sudah cetak kwitansi nih masih banyak kwitansinya, itu masih tetap bisa digunakan ya Bapak Ibu. Nanti menggunakan cetak validasi di kwitansinya setelah transaksi ditulis misalnya seperti itu, nanti cetak validasinya di sini ya Bapak Ibu, menggunakan cetak validasi untuk memvalidasi bahwa transaksinya sudah masuk ke aplikasi seperti itu ya. Nah, ini juga untuk tampilannya di sini sudah terbagi sesuai dengan jenisnya ya. Ada yang simpanan modal, simpanan harian, pinjaman, dan lain-lain ya. Nah, ini untuk transaksi yang di luar simpanan anggota atau pinjaman ya, angsuran, ini juga bisa ditransaksikan di sini ya. Misalnya ada biaya administrasi seperti itu ya, Bapak Ibu bisa di sini juga. Oke, ini ada yang raise hand ya, ada Bu Ira ya. Boleh Bu Ira, open mic. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai laptop agak jebot jadi suaranya kecil mungkin ya. Ah iya Bu. Ya mau nanya Mbak, saya Ira dari Koperasi WPMI. Saya mau nanya aplikasi ini apakah free? Yang seperti tadi kita ngambil di Google ya. Apakah misalkan kita dari situ Google-nya free, apakah free juga kalau memang kita ingin ngambil aplikasi inilah istilahnya ya, menjadi anggota sakti ini gitu ya. Lalu kalau misalkan saya mengisi pribadi sendiri nanti kalau sudah selesai gitu ya. Nah, itu apakah bisa dibantu ya Mbak ya? Nah, itu dengan siapa? Apakah saya boleh catat nomor telepon Mbak kalau nanti saya ada kendala gitu untuk di koperasi saya. Seperti itu Mbak, makasih. Oke, baik, terima kasih Bu Ira ya untuk pertanyaannya. Ya. Oke. Ya Bu Ira, untuk apa namanya tadi untuk aplikasinya ya Bu Ira ya. Iya Mbak. Untuk aplikasinya ini nanti kita ini ya sistemnya sewa ya gitu ya Bu ya. Oh gitu. Iya Bu gitu. Nah untuk pembahasan lebih lanjutnya mungkin nanti bisa kami hubungi ya Bu Ira ya. Boleh. Iya. Ya, Seperti ya Bu Ira ya. Ya. Baik, makasih. Ya, terima kasih kembali. Untuk maaf Mbak, nomor telepon yang bisa dihubungi saya telepon ke sana atau nanti Mbak telepon saya apa gimana ya? Oke, ini boleh dicatat ya Bu ya untuk nomor teleponnya. Sebentar Bu. Berapa? Untuk nomor teleponnya udah ada. Oh, sudah dikirim lewat chat Zoom ya Bu ya? Ya, terima kasih Mbak. Iya, terima kasih kembali Bu. Kami tunggu ya Bu ya. Ya. Baik. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, ini untuk tadi transaksi setoran ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk transaksi setoran ini sudah terjurnal otomatis Bapak Ibu ya. Jadi bisa dicek di sini di akunting jurnal.
Karena tadi saya transaksi mundur, jadi di hari sebelumnya. Seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi menjurnal manual ya untuk laporan keuangannya, untuk transaksi yang berhubungan dengan anggota ya, seperti itu ya. Di sini sudah langsung terjurnal otomatis. Dan ini sudah langsung terbentuk laporan keuangannya Bapak Ibu ya. Jadi di sini di neraca, di sini sudah bisa dilihat. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tadi kan saya transaksinya lewat Bank BCA ya. Di sini langsung tercatat ya Bapak Ibu. Dan transaksinya untuk simpanan wajib. Nah, ini sudah langsung ada mutasinya. Jadi untuk laporan keuangannya ini sudah langsung terbentuk seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu untuk laporannya juga di sini laporan simpanannya, setoran simpanannya juga sudah ada ya Bapak Ibu. Nah, setoran simpanan. Kita bisa lihat tanggal 6, misalnya simpanan wajib ya. Pilih Bapak Ibu ya untuk simpanannya di sini. Nah, di sini sudah ada laporannya atas nama Rizka. Di sini sudah melakukan setoran simpanan sebesar 75.000. Dan ini laporannya juga bisa langsung dicetak ya Bapak Ibu atau diekspor ke spreadsheet atau Excel ya Bapak Ibu ya. Seperti itu untuk laporan-laporannya. Nah, di sini juga ada laporan anggota ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi sudah coba mendaftar jadi anggota, nah nanti laporannya akan muncul di sini Bapak Ibu. Belum ada ya Bapak Ibu ya. Nah ini hari ini jadi belum ada yang daftar sebagai anggota ya Bapak Ibu ya. Nah kalau mau lihat semua daftar anggota, anggota yang sudah terdaftar ya Bapak Ibu di koperasinya, ini bisa diklik nonaktifkan periode awalnya, lalu tampilkan seperti ini. Nah, maka anggota-anggota yang terdaftar di koperasinya Bapak Ibu di sini akan muncul ya nama-namanya seperti ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini apabila Bapak Ibu memerlukan data tambahan untuk data anggotanya, ini bisa ditambahkan juga ya. Di sini dibuka kolom tambahannya. Nah, ini bisa diceklis Bapak Ibu, data apa yang Bapak Ibu perlukan ya, yang bisa disesuaikan. Misalnya perlunya nomor ponsel gitu ya Bu ya. Di sini nomor ponsel. Nah, ini bisa diceklis, lalu ditampilkan kembali. Oke, nah di sini sudah ada ya nomor ponselnya Bapak Ibu. Data nomor ponselnya ini sudah muncul. Jadi bisa disesuaikan ya Bapak Ibu ya dengan kebutuhannya Bapak Ibu untuk laporan-laporannya. Oke, lalu untuk laporan-laporannya sendiri di sini ada laporan anggota ya, kalau yang di anggota ini untuk melihat anggota yang sudah keluar ya Bapak Ibu, nanti ada di situ data-datanya. Nah, untuk laporan simpanan di sini juga sudah cukup lengkap ya. Ada tunggakan simpanan, jadi untuk anggota-anggota yang belum membayar simpanan wajibnya ya Bapak Ibu, di sini ada laporannya ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Untuk realisasi simpanan, ini untuk anggota baru biasanya, lalu saldo simpanan. Nah, untuk saldo simpanannya juga ini bisa dipilih per produk simpanan, lalu per tanggal berapa ya gitu ya Bapak Ibu ya. Saya mau lihat ke Agustus. Nah, seperti ini ya, akan muncul laporan-laporannya. Ada saldo simpanan gabungan juga, tarikan simpanan ya, tarikan simpanan di sini. Jadi sudah cukup lengkap ya untuk laporan-laporannya ya, itu Bapak Ibu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin Bapak Ibu terkait tadi transaksi simpanan?
Oke, baik. Apabila belum ada yang bertanya, ini saya lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya untuk menu pinjaman ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi kan untuk transaksi simpanan ya Bapak Ibu. Nah, untuk pinjaman ini bisa ditransaksikan di sini Bapak Ibu. Transaksi pinjaman ya. Halo Bang. Ya, jadi setelah tadi kita mengatur produk pinjamannya di sini ya Bapak Ibu. Nah, apabila ada anggota yang mengajukan pinjaman, ini bisa melakukan pengajuan di sini ya Bapak Ibu. Nah, bisa ditambahkan pengajuannya. Nah, ini dicari aja nama anggotanya siapa. Nah, ini ada notif juga ya kalau misalnya anggotanya masih mempunyai pinjaman Bapak Ibu ya. Nah, tanggal pengajuannya bisa diatur. Jadi setelah kita mengisi tadi nomor anggota ya, nama anggota, ini informasi pribadinya ini langsung terisi ya Bapak Ibu. Nomor KTP-nya di sini ya, nomor ponsel, tempat tanggal lahir kalau sudah diisi ya seperti itu. Nah, di sini juga ada informasi terkait tanggal menjadi anggotanya kapan ya Bapak Ibu ya. Saldo simpanan modalnya ada berapa, saldo simpanan modalnya ada berapa ya Bapak Ibu. Ini sudah terlihat ya di sini ya. Nah, ini informasi tambahan untuk pekerjaannya ini bisa ditambahkan ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ke pengajuan pinjaman. Di sini bisa dipilih produknya ya. Kalau misalnya lebih dari satu ya Bapak Ibu ya. Pinjamannya apa? Nah, misalnya pinjamannya berapa, lalu jangka waktunya berapa lama ya Bapak Ibu. Seperti ini. Tujuan pinjamannya juga boleh diisi. Seperti ini ya. Kalau sudah, ini bisa disimpan. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, selanjutnya nanti misalnya yang membuat pengajuan ini dari admin ya Bapak Ibu. Nah, yang meng-ACC atau meng-approve pinjamannya ini misalnya harus ketua ya. Nah, ini juga nanti bisa disesuaikan ya. Nah, selanjutnya ketuanya ini misalnya harus meng-approve pinjaman. Ini bisa langsung ke menu persetujuan pinjaman di sini. Nah, seperti ini. Nih ya Bapak Ibu, nanti bisa disetujui ya untuk pinjamannya. Misalnya di sini muncul sebentar. Sebentar ya. Saya pengen kembali stage baru di sini proses apa oh bisa Sebentar ya Bapak Ibu. Pengajuan di sini kita cek lagi. Persetujuan pinjaman.
nanti di sini ada untuk keputusan pinjamannya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti disetujui, ditolak ya, atau ditangguhkan seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti dari apa namanya dari ketua misalnya seperti itu ya. Nah, nanti hanya ketua yang bisa akses. Nah, ini saya tidak ada akses. Jadi saya hanya aksesnya untuk melakukan pengajuan saja seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa diatur gitu. Misalnya nanti ketuanya diberikan akses untuk keputusan pinjamannya gitu oleh ketua. Nanti ketua yang bisa memutuskan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk transaksi ini juga ini sudah kalau sudah sampai ke pencairan Bapak Ibu ya, ini nanti sudah bisa langsung terjurnal juga ya Bapak Ibu ya untuk transaksinya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini transaksi tarikan ya di sini untuk apa namanya transaksi yang dari koperasinya keluar gitu ya Bapak Ibu. Terus sekarang ini untuk yang masuk untuk pembayaran angsuran, simpan pokok, wajib ya. Ini lewat transaksi ini. Lalu di sini juga sudah ada ya Bapak Ibu untuk pinjaman laporan-laporannya. Ini ada saldo pinjaman gabungan, realisasi pinjaman ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau melihat misalnya di bulan ini sudah apa namanya mencairkan pinjaman ke siapa saja. Nah, ini juga terlihat ya Bapak Ibu. Dan untuk laporan-laporan di sini ini bisa langsung dicetak atau diekspor ke Excel ya Bapak Ibu ya. Juga lihat angsuran pinjamannya, misalnya mau lihat angsuran pinjamannya saja, ini juga boleh ya Bapak Ibu. Tunggakan pinjaman di sini juga ada. Pinjamannya, lalu pokok dan bunga, misalnya mau lihat satu bulan, seperti ini ya. Jadi di sini bisa terlihat Bapak Ibu untuk tunggakan pinjamannya. Atas nama siapa, berapa kali menunggaknya ya. Dan juga di sini ada laporan NPL ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa dicek Bapak Ibu. Jadi kelihatan di sini laporannya untuk anggota-anggota yang acet ini ada jumlah rekeningnya ada 21 ya, 21 rekening seperti ini ya. 21 pinjaman, lalu yang kurang lancar ini ada 1. Yang lancar 0 seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi bisa dianalisa ya untuk pinjamannya. Bisa juga lihat detailnya ya. Jadi siapa saja nih yang masuk ke kategori lancar ya, seperti itu. Nah, ini untuk laporan keuangannya tadi sudah cukup dibahas juga ya Bapak Ibu. Jadi sudah otomatis ya untuk laporan keuangannya otomatis terjurnal. Nah, kalau misalnya ada transaksi di luar ini ya Bapak Ibu di luar anggota ya. Kalau tadi kan untuk transaksi anggota ya lewat yang transaksi setoran tarikan. Nah, ini misalnya ada transaksi pembayaran listrik ya, telepon seperti itu ya Bapak Ibu. Ini nanti bisa langsung di jurnal di sini ya Bapak Ibu. Jadi bisa dibuatkan jurnalnya. Misalnya ini transaksinya uang masuk atau uang keluar ya, uang keluar misalnya biaya telepon. Ini ya, nah bayarannya cash ya Bapak Ibu lewat kas. Nah, ini 500.000. Lalu di sini tinggal dipilih ya perkiraannya itu masuk ke mana gitu ya Bapak Ibu. Nah, biaya operasional misalnya. Nah, untuk perkiraan-perkiraannya ini disesuaikan nanti dengan koperasinya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini ya, ini sudah langsung terjurnal. Dan ke laporan laba ruginya juga ini sudah langsung muncul Bapak Ibu. Nah, ini biaya operasional 500.000. Ya Bapak Ibu transaksi di aplikasi Sakti Online ya untuk pencatatannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin Bapak Ibu?
yang ada ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga untuk data-data jaminan ya Bapak Ibu, nanti bisa ditambahkan di sini kalau di koperasinya memang mengharuskan ada jaminan ya kalau saya yang pinjam gitu ya Bapak Ibu. Ini untuk data jaminannya, lalu di sini ada aktiva tetap ya untuk pencatatan aktiva tetap atau ya. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu. Dan untuk apa namanya transaksi penyusutannya ya Bapak Ibu ya, biasanya ini bisa dilakukan tiap bulan ya, sebulan sekali gitu Bapak Ibu. Dan tidak perlu menghitung lagi penyusutannya apa gitu ya Bapak Ibu. Langsung saja di sini. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu terkait aplikasi sakti online atau aplikasi untuk pengurus atau pengelola koperasi ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan bahas terkait aplikasi Saktiling ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh coba download mungkin ya untuk aplikasi Saktilingnya sambil saya menyiapkan untuk aplikasinya ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu untuk caranya itu sudah kami share lewat chatnya Bapak Ibu ya. Ya, baik Bapak Ibu sambil menunggu ya Mbak Rizka nih untuk menyiapkan materi selanjutnya perihal Saktiling. Nah, Bapak Ibu bisa download nih untuk aplikasinya di App Store ataupun Play Store ya. Mengikuti OS yang digunakan atau handphone yang digunakan oleh teman-teman koperasi. Seperti itu. Bentar. Muncul. Nah, apabila ada yang ingin di-sharing ya Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan gitu perihal mungkin keamanan data dan lain sebagainya, ada yang ingin digali itu ya dari teman-teman koperasi ke Sakti, mungkin bisa gunakan fitur apa namanya chat Zoom ya, ataupun bisa menggunakan raise hand nih kayak Bu Ira tadi. Satu. Kali komen. Aman sih harusnya bentar ya. Lihat dulu. Udah. Sekarang. Sekarang. Saya sudah tampil ya untuk tampilan aplikasi Sakti Linknya, dan saya kembalikan lagi nih ke Mbak Rizka ya untuk melanjutkan materi. Sudah tempat dipersilakan Mbak. Terima kasih Mas Rehan. Gimana Bapak Ibu sudah download aplikasi Sakti Linknya? Oke, nah kalau Bapak Ibu sudah download aplikasi Sakti Linknya, maka nanti tampilan awalnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tur singkat ya terkait aplikasi Sakti Link seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, pada halaman awal
di sini Bapak Ibu bisa melihat ada 3 menu ya Bapak Ibu ya. Di sini ada registrasi, aktivasi, dan juga masuk ya Bapak Ibu. Jadi untuk menu registrasi ini digunakan oleh calon anggota yang akan mendaftar ke koperasinya Bapak Ibu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa boleh coba ya untuk registrasi karena tadi tidak ini ya Bapak Ibu ya, apa namanya, belum terdaftar ya, itu ya belum coba daftar. Ini boleh Bapak Ibu coba registrasi sesuai dengan yang sudah kita share di chat Zoom ya Bapak Ibu ya. Boleh dicoba ya untuk registrasi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi selain tadi anggota datang ke koperasi ya untuk daftar, kalau datang langsung, anggota juga bisa daftar lewat aplikasi Saktilingnya ya Bapak Ibu ya, lewat menu registrasi ini. Nah, di sini. Nah, di sini bisa pilih koperasinya ya Bapak Ibu. Jadi anggota bisa pilih misalnya koperasi nama koperasi Bapak Ibu ya, bisa dipilih nanti akan muncul di sini. Nama koperasinya Bapak Ibu. Nah, untuk sekarang Bapak Ibu bisa daftar ke koperasi ini ya, Sakti Digital Co-op ya Bapak Ibu ya. Bisa dipilih Sakti Digital Co-op. Nah, silakan ya Bapak Ibu dicoba untuk registrasi. Bisa dipilih kantornya ya, seperti ini. Nanti diisikan data dirinya seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti akan ada email masuk ya yang dikirim ke Bapak Ibu setelah selesai registrasi. Nah, selanjutnya untuk aktivasi ini digunakan oleh anggota koperasi yang sudah terdaftar di aplikasi Sakti Online tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk anggota lama seperti itu ya Bapak Ibu. Setelah nanti Bapak Ibu menggunakan koperasinya menggunakan aplikasi Sakti, anggota lama ini bisa melakukan aktivasi ya supaya aplikasi Sakti-nya bisa digunakan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini saya coba sambil menunggu Bapak Ibu registrasi ya. Saya coba untuk aktivasi. Di Baik, baik Bapak Ibu mungkin ada sedikit kendala ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir ya untuk acara workshop pada siang hari ini. Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir yang dikirim pada kolom chat Zoom ya Bapak Ibu.
Sekali lagi, saya ingatkan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Sekali lagi ya Bapak Ibu, yang sudah masuk dalam Zoom ya, yang saat ini mengikuti workshop Sakti Center, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir. Untuk kami kirimkan sertifikat, saya sudah kirimkan ya pada kolom chat Zoom. Nah, seperti ini sudah tampil Bapak Ibu. Saya kembalikan Haris. Makasih Mas Farhan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu nanti registrasi sudah di-approve ya. Nah, atau misalnya nanti anggota lamanya Bapak Ibu udah aktivasi ya Bapak Ibu, nanti tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya jelaskan terkait fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi Saktiling atau aplikasi anggotanya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada nama ya, nama anggota dan juga anggotanya terdaftar di koperasi mana seperti itu ya Bapak Ibu ya di sini. Nah, lalu di sini ada juga, nah ini ya Bapak Ibu, ini saldo rekening ponsel ya Bapak Ibu, simpanan rekening ponsel. Ini digunakan untuk transaksi di aplikasi Saktiling ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk rekening ponsel ini terpisah dari simpanan pokok, wajib, sukarela atau jenis simpanan lain yang ada di koperasinya Bapak Ibu ya. Jadi terpisah, jadi tidak mengganggu simpanan-simpanan yang sudah ada ya Bapak Ibu di koperasinya Bapak Ibu. Jadi dikhususkan, nanti dibuatkan produk simpanan rekening ponsel seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada menu berbagi ya Bapak Ibu. Nah, bisa berbagi ke rekeningku. Jadi di sini melakukan pembayaran simpanan simpanan wajib, simpanan sukarela ya. Seperti itu ya, anggota bisa melakukan pembayaran simpanan wajibnya lewat sini ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Misalnya saya membayar simpanan ya. Jadi lewat kas Bapak Ibu ya. Nanti bisa dipilih tujuannya apa. Seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada berbagi ke anggota. Jadi untuk anggota koperasi Bapak Ibu yang terdaftar di koperasinya Bapak Ibu ya, bisa saling berbagi ya. Di koperasi yang sama ya Bapak Ibu ya. Bisa saling berbagi simpanan rekening ponselnya tadi. Nah, yang ini Bapak Ibu bisa dibagikan ya ke sesama anggota. Nah, ini bisa memasukkan nomor ponselnya di sini seperti itu ya Bapak Ibu. Misalnya ini nanti berapa jumlah yang akan dibagikannya ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti akan berpindah saldonya ke anggota ya. Nah, selanjutnya di sini ada juga berbagi melalui kanal bank Bapak Ibu. Ini ya tadi sempat dibahas sebelumnya, bisa berbagi ke itu. Ini bisa dipilih tujuannya, bank tujuannya ya, nama banknya. Di sini sudah cukup banyak Bapak Ibu pilihan banknya. Ini lalu di sini ada fee-nya. Ini biaya administrasinya ya Bapak Ibu. Rata-rata di 3.000 ya. Oke, nah setelah dipilih banknya, misalnya ke Bank Mandiri ya, seperti itu. Nah, ini bisa dimasukkan rekeningnya. Lalu kita dulu Bapak Ibu, benar nggak nomor rekening tersebut atas nama memang mau transfer, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi meminimalisir salah transfer seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada menu mitraku ya Ibu. Nah, untuk menu mitra ini bisa digunakan untuk media promosi ya seperti itu untuk anggota koperasi Bapak Ibu yang memiliki usaha.
Jadi nanti bisa dilihat oleh anggota lain ya usahanya seperti ini. Nah, ini juga bisa langsung diarahkan ke nomor WhatsApp-nya. Gitu ya. Jadi membantu anggota-anggota koperasi di koperasinya Bapak Ibu untuk supaya anggota yang lain tahu ya kalau sesama anggota ini memiliki usaha seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya di sini ada menu store ya Bapak Ibu. Nah, menu store ini digunakan untuk mengisi ya, mengisi simpanan ponselnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi simpanan rekening ponsel ini bisa ditambahkan melalui menu store ini ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa transaksi di aplikasi Sakti-Linknya seperti itu. Anggota ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini bisa melalui virtual account BNI ya, di sini sudah ada BRI, di sini juga ada ya Bapak Ibu. ATM bersama di sini, lalu ada juga Alfa Group ya, Alfamart, Alfamidi di sini juga bisa ya Bapak Ibu. Nah, untuk berbagi melalui virtual account ini, di sini nominalnya sudah ditentukan ya, sudah nominalnya. Jadi kita tinggal pilih saja nominalnya. Nah, tapi Bapak Ibu atau anggota koperasi ini tidak ada nominalnya di situ gitu ya Bapak Ibu. Ini menggunakan fitur yang QRIS Sakti ini ya Bapak Ibu. Di sini. Jadi ini kita yang menentukan nominalnya. Kalau tadi kan sudah by system ya nominalnya. Nah, kalau ini bisa kita tambahkan sendiri nominalnya. Misalnya 30.000 ya. Nah, ini di generate QRIS. Nah, ini QR code ini bisa di-scan menggunakan m-bankingnya Bapak Ibu ya. Atau mungkin e-walletnya juga bisa ya Bapak Ibu. Untuk menambahkan saldo simpanannya. Lalu di sini ada menu riwayat ya Bapak Ibu. Nah, untuk menu riwayat ini untuk melihat daftar transaksi ya, riwayat transaksinya ya. Lalu ada tagihan di sini. Nah, ini untuk tagihan pinjaman ya Bapak Ibu. Jadi untuk anggota koperasi yang memiliki pinjaman, ini nanti bisa melakukan pembayaran lewat aplikasi Sakti-Link juga ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya di sini ada pemberian pulsa ya, ada pulsa, paket data, token listrik ya. Nah, ada pembayaran listrik juga ya, untuk listrik pasca bayar. Ada AM, telepon juga di sini sudah ada ya. Nah, untuk uang elektronik juga di sini sudah ada Bapak Ibu ya. Nah, seperti GoPay, Dana, Link Aja, OVO ya. Nah, seperti ini. Tambahan di sini. Oke, nah untuk transaksi-transaksi aja Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu di koperasi bisa menentukan harga jualnya sendiri ya, di mana nanti selisihnya dari dari harga awal ya dan harga jual itu nanti jadi pendapatan lain-lain untuk koperasinya seperti itu. Nah, anggota juga bisa melakukan pinjaman tadi ya Bapak Ibu di sini. Nah, sebelum melakukan pinjaman, anggota bisa melakukan simulasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi bisa simulasi dulu nih untuk pengajuan pinjamannya. Misalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi muncul tabelnya. Setelah anggotanya merasa setuju ya dengan cicilannya, ini nanti bisa langsung melakukan pinjaman lewat aplikasi ini. Oke, nah di sini juga ada menu RAT online ya Bapak Ibu. Jadi untuk koperasi Bapak Ibu nanti bisa menginformasikan RAT-nya lewat aplikasi Sakti-Link seperti ini. Nah, di sini ya. Nah, kegiatannya rapat anggota tahunan koperasi ya seperti ini. Hari, jamnya di sini, lalu link-nya apabila ada Zoom ya bisa ditambahkan di sini. Nah, di sini juga bisa menambahkan laporan pertanggungjawaban pengurus, pengawas ya atau hasil RAT-nya Bapak Ibu. Jadi nanti anggota bisa akses sendiri lewat aplikasi ya untuk laporan-laporannya. Bapak Ibu di koperasi tidak perlu lagi mencetak buku ya untuk laporan ke anggota seperti itu. Nah, ini untuk menghemat biaya RAT juga ya Bapak Ibu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selain itu bisa ditambahkan juga di sini kuesioner ya Bapak Ibu.
Ya. Nah, di sini ada menu slider juga ya Bapak Ibu. Nih, ini bisa digunakan untuk promo seperti ini ya Bapak Ibu. Promo diskon. Ini nanti dari koperasi bisa menambahkan ini ya Bapak Ibu ya. Ini apabila ditambahkan URL, setelah kita klik gambar ini akan langsung terhubung ke alamat URL-nya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada menu mutasi. Nah, ini untuk melihat mutasi yang transaksi kita di koperasi ya Bapak Ibu ya, transaksi anggota ya. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada transaksi ya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini di menu rekening, ini untuk melihat saldo akhir dari simpanan dan juga pinjamannya anggota ya. Jadi anggota bisa lihat di sini untuk saldo simpanan dan pinjamannya sendiri ya Bapak Ibu. Tidak perlu lagi menghubungi ke koperasi ya, nanya simpanan saya berapa, pinjaman saya berapa, seperti itu ya. Bisa dilihat saldonya dan juga mutasinya di sini Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini juga ada di menu pengaturan, di sini ada untuk ubah PIN, ubah sandi ya Bapak Ibu ya. Seperti itu ya. Lalu menambahkan kontak bantuan di sini supaya kalau ada anggota ada kendala bisa langsung menghubungi ke koperasi ya. Bisa ditambahkan nomor koperasi di sini. Info koperasi di sini bisa ditambahkan, lalu pola kebijakan di sini bisa ditambahkan juga ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, yang menarik di sini ada fitur ganti koperasi Bapak Ibu. Jadi untuk anggota yang terdaftar di lebih dari satu koperasi ya, tetapi koperasinya menggunakan aplikasi Sakti, ini bisa menggunakan satu aplikasi saja Bapak Ibu ya. Jadi di sini nanti bisa dipilih koperasi seperti ini ya Bapak Ibu. Bisa dipilih, nah nanti baru bisa akses apa namanya data yang di koperasi yang lainnya seperti itu. Oke, nah tadi ada QR Sakti ya Bapak Ibu ya. Nah, menu QR Sakti ini bisa digunakan untuk berbagi ke sesama anggota ya Bapak Ibu. Jadi nanti anggota yang menerima ini bisa akses QR-nya yang di atas ini untuk yang penerima, lalu yang akan mengirim ini bisa akses QR yang di bawah sini. Nah, QR ini juga nanti bisa digunakan untuk presensi atau absensi ya kalau ada acara di koperasi seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Oke, berikut ya Bapak Ibu penjelasan terkait aplikasi Saktilink. Apabila belum ada yang mau bertanya, ini saya kembalikan dulu ke Mas Rehan mungkin ya Mas Rehan ya. Silakan Mas Rehan. Terima kasih Rizka atas pemaparan materinya ya yang sangat bagus dan sangat mengenalkan gitu bagaimana aplikasi Sakti ini apa namanya pada saat diimplementasikan di koperasi bisa membantu ya di koperasinya dari sisi Sakti online-nya, di sisi operasional koperasi, lalu habis itu Sakti Link yang bagaimana koperasi bisa membantu bisa buat ngecek apa namanya saldo mereka, lalu bisa juga jadi apa namanya bisa jadi penambahan lagi ke koperasinya seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, sekilas juga Bapak Ibu juga sudah mengetahui ya bagaimana aplikasi Sakti. Bapak Ibu bisa mengakses link user pelatihan aplikasi Sakti ini yang sudah diberikan untuk 1 bulan ke depan. Apabila Bapak Ibu memerlukan nih penjelasan dan diskusi lebih lanjut perihal aplikasi digital Sakti kepada pengurus ataupun pengelola koperasi dan lain-lain, silahkan Bapak Ibu bisa mengisi ya link jadi Sakti
Jadi Bapak Ibu bisa kami jadwalkan untuk presentasinya. Baik Bapak Ibu, sepertinya ini belum ada yang tanya ya. Oke, baik Bapak Ibu yang sudah mengikuti workshop Sakti Center hari ini, Bapak Ibu juga bisa ya mendapatkan penawaran khusus ya untuk koperasi Bapak Ibu apabila Bapak Ibu mengisi link jadi sakti tersebut dan implementasi pada bulan September ini seperti itu. Itu nanti akan ada promo khusus dari workshop Sakti Center seperti itu. Untuk Bu Ira tadi yang bertanya mungkin bisa nanti hubungi kontak kami ya yang tadi sudah dikirimkan ya oleh saya. Mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut nih perihal sakti ke depannya. Dan mungkin bisa diagendakan nih apabila nanti diperlukan Zoom kembali ya, mungkin nanti diskusi di sana. Nah, baik Bapak Ibu juga bila berkenan ya mengundang sakti di acara RAT, bisa menghubungi kami via WhatsApp. Kami siap untuk menjadi fasilitator ataupun sosialisasi secara langsung. Nah, kita juga ada promo khusus ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa dapatkan buku tentang perkoperasian dalam perspektif hukum Indonesia. Bapak Ibu bisa order pada link yang tertera pada kolom chat Zoom. Di sana ada buku koperasi ya di situ s.id/buku sakti, buku koperasi. Di sana Bapak Ibu bisa dapatkan buku perihal perkoperasian dalam perspektif hukum Indonesia. Nah, di sini juga masih promo ya. Dari harga 250 jadi 150. Ini promo sakti eksklusif pada acara workshop kali ini. Nah, sebelum acara workshop selesai, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali nih untuk mengisi daftar hadir. Karena setelah acara workshop ini selesai, kami akan mengirimkan sertifikat berdasarkan daftar hadir. Dan Bapak Ibu dapat kunjungi nih sosial media kami ya. Sosial media kami yang linknya sudah dikirimkan pada kolom chat Zoom. Di sana ada Instagram, Facebook, lalu YouTube. Di sana ada Instagram kami di sakti.center dan saktilink, lalu ada juga Facebook kami di sakti.center. Nah, baik Bapak Ibu, alhamdulillah waktu tidak terasa ya. Kita sudah masuk ke jam 11.30 nih, udah di akhir penghujung acara. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh Eriska bermanfaat dan membantu Bapak Ibu untuk memiliki gambaran mengenai aplikasi digital sakti. Bapak Ibu yang saya hormati, di penghujung acara ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Semoga kita bisa berjumpa di kegiatan sakti berikutnya. Saya mewakili tim sakti beserta Teriska. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan happy weekend. Terima kasih teman-teman koperasi. Terima kasih Mbak Rizka. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Rehan. Terima kasih Kak. Sama-sama Pak.
Pak.